Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Fardatun Karoma. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan prodi Agribisnis. Di sini untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan agribisnis, saya ingin mewawancarai usaha Bapak. Begitu Pak. Di sini boleh perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Slamet Riyadi. Slamet Riyadi. Bapak sudah berapa lama Pak bisnis ini? Dari tahun 2013. Dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. 2013 sampai sekarang ya Pak. Nah, ini dulu awalnya boleh bercerita nggak Pak gimana Bapak memulai bisnis alat pisang ini? Jadi sebenarnya ini usaha orang tua dulu. Iya. Sebelum saya lahir orang tua saya udah jualan sate. Cuma tahun 2006 sempat berhenti sebentar. Iya. Jadi setelah saya lulus sekolah gitu ya, terus nggak kerja, terus mulai lagi lah tahun 2013 sampai sekarang. Berarti usaha keluarga seperti itu ya kan, turun gitu ya. Oke. Sudah pernah berhenti lah. Sudah pernah berhenti, lalu Bapak melanjutkan lagi karena alasannya apa Pak pertama? Mungkin Bapak melihat potensi dari usaha sate pisang ini seperti apa? Ya, soalnya kan di Majenang itu kan termasuk makanan khas ya. Ya. Banyak orang yang membutuhkan oleh-oleh. Terus kebetulan keluarga masih punya resepnya, jadi kan sayang kalau nggak teruskan gitu ya Pak ya. Nah, dari Bapak 2013 sampai dengan sekarang, apakah bisa diperkirakan begitu Pak untuk potensi pasarnya seperti apa? Apakah permintaan sate pisang ini di Majenang cukup banyak seperti itu atau bagaimana Pak? Setiap tahunnya terutama? Banyak batu, terutama itu kalau pas bulan-bulan Agustus ya, terus mau Natal sama tahun baru sama Lebaran itu pasti pesanan banyak. Di situ selalu membludak ibaratnya gitu ya Pak ya, lebih Iya. peningkatannya daripada biasanya. Terus saya juga kan punya langganan toko-toko gitu ya, jadi saya terus ke toko-toko sambil jual di rumah juga. Ya. Kebetulan kalau di desa ini kan banyak orang perantauan ya Mbak. Jadi kalau berangkat ke perantauan itu selalu ada pasti. Ya, ini sebagai salah satu makanan khas gitu ya Pak, makanya di bawah. Untuk harga satu pack seperti ini berapa Pak? Itu saya jual 12.000. 12.000. Ini kira-kira berapa gram ini Pak? Itu 250 gram. 250 gram, 12.000. Jadi kalau sekilo isinya 4 pack ini ya Pak ya? Iya. Ini nama produknya sate pisang Manunggal Rasa ya Pak ya? Manunggal Rasa. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini untuk pemasarannya sendiri biasanya Bapak memasarkan ini ke daerah mana saja sekitar Majenangnya? Kalau di Majenang itu pertokoan. Di sini ada toko besar ini satu. Ya. Di Majenang ada 2. Terus ada yang pakai label sendiri ada gitu kan, belinya bal-balan. Oh gitu, terus dia repack gitu ya Pak ya? Berarti nggak pakai nama Manunggal Rasa udah? Iya. Oh iya. Kalau itu sih dia masuknya sampai ke LB gitu kan. Oh berarti ini pasarnya masih lokal sini aja ya Pak? Atau Ada yang ke Tegal, ada yang ke keluar kota? Ya. Cuma ya itu kenalan-kenalan teman-teman sekolah lah yang di sana gitu kan. Oke. Berarti biasanya Bapak pemasarannya lewat apa selain yang sudah kenal ya gitu Pak? Kadang-kadang di grup Facebook juga. Oh sosmed, Iya. Sosial media Facebook. Apa Bapak menjual di e-commerce juga seperti Shopee, Tokopedia? Lagi proses ini lagi bikin Akunnya sertifikasi gitu ya? halal. Oh sama iya. PRT juga kan harus itu sih, harus ada. Harus ada ya. Sementara ini belum pakai. Iya. Memang dulu belum butuh sih. Sekarang sudah merasa butuh, jadi Dia sedang. pengen cobalah ke luar. Oh iya betul, karena memang melihat potensinya, Bapak melihat potensi dari sate pisang ini bisa sampai keluar kota gitu ya Pak ya?
luar negeri juga pernah sih, cuman itu TKW ya, saya ngirim ke luar negeri juga bisa gitu. Oh, kira-kira ini untuk salad pisang sendiri jika dikirim ke luar negeri seperti itu, daya simpannya itu bagaimana? Ini buat sampai 3 bulan. 3 bulan. Itu pakai suhu ruang atau cuma masukin kulkas atau harus gimana? Enggak, yang penting enggak terkena sinar matahari aja. Oh gitu. Nah, Bapak sendiri apakah punya target pasar? Kayak waktu saya ingin menjangkau pasar ini gitu. Sementara itu sih Atau mengalir saja gitu. mengalir saja ya. Soalnya lihat bahan bakunya di sini kan banyak pedagang sate juga, bahan baku sulit juga. Proses produksinya berarti masih konvensional atau manual semuanya ya Pak? Atau Manual. sudah dibantu mesin di sini? Enggak, masih manual. Masih manual. Karena skala masih rumahan gitu ya Pak ya? Iya. Berarti mungkin bisa dijelaskan salah satu proses pembuatannya itu seperti apa Pak? Dari bahan baku setengah jadi berarti ya datang Iya. yang udah dipotong itu. Jadi kan apa, kita menerima yang udah kering ya, tinggal Oh, udah kering, ya. tinggal digoreng gitu kan. Iya. Ya, kita bikin adonan sedikit, terus digoreng langsung di packing, itu udah. Lalu untuk pengelolaan usaha ini sendiri dari mulai yang meracik atau dapurnya, atau lalu siapa yang memimpinnya, lalu siapa yang memasarkan, ini oleh siapa Pak? Kalau untuk yang meracik itu ibu saya. Ya. Ya kadang saya juga bisa, cuma kan karena ya ada ibu saya ya. Kalau ibu lagi nggak ada, saya sendiri ngeracik ya, menggoreng gitu. Ya. Tapi selalunya ibu ada sih, jadi gantian lah, ibu yang goreng, saya yang ngepak. Kalau pemasaran sih tetap saya. Oh gitu. Ya. Lalu berarti untuk pembagian kerjanya ya lebih sering seperti itu ya Pak? Iya. Kalau Bapak dan Ibu saja. Iya. Ya kadang ada saudara lagi di sini ya, bantuin. Oh ya. Nah ini untuk legalitasnya tadi masih diurus gitu ya Pak ya, Iya. sertifikat halal, apa Iya. segala macam ini. Oke. Nah untuk Manunggal Rasa ini memang dari Bapak gitu atau ini sebuah ya nama produk aja gitu Pak? Gitu. Kenapa Bapak kasih nama Manunggal Rasa gitu aja? Apa ya, sebenarnya dalam budaya maksudnya itu manunggal rasa kan, manunggal berarti kan menyatu. Iya. Sebenarnya itu tentang spiritual lah, Oh gitu. penyatuan rasa lah antara makhluk dengan Tuhannya. Gitu. Harapannya. Filosofinya itu jadi apa? Dipelencengin ke berbagai bahan yang menyatu gitu. Oh iya. Tadinya intinya dari sana, dari spiritual. Harapannya supaya berbagai rasa tersebut menyatu jadi satu dan jadi Iya, rasa jadi yang sudah nggak ada rasa, oh ini rasa tepung, ini rasa pisang. Jadi gitu. udah jadi satu, jadi sate pisang. Mhm. Dari berbagai bahan rasanya jadi satu. Oh iya, oke. Lalu kayaknya kan ya kalau untuk sampai saat ini untuk perekrutan karyawan itu belum ya kayak Belum. Karena produksinya nggak bisa, belum bisa setiap hari. Oh gitu. Jadi kepengennya sih begitu ya, mempekerjakan orang. Cuma kan kalau nggak setiap hari nggak enak juga ngerjain orang. Biasanya memang setiap berapa hari atau berapa minggu gitu Pak untuk produksinya? Kalau lagi ramai bisa 1 minggu setiap hari bisa. Tapi ya namanya jualan ya pasti ada, kalau bisa ya tetap lah seminggu 2 kali. Oh, gitu. Tapi kalau mendekati hari-hari ramai sih biasanya setiap hari. Oh, gitu. Berarti kalau untuk saat ini itu masih enggak setiap minggu berapa kali kira-kira Pak? Kalau saat ini? Ya dibikin rata-rata 2 kali gitu. Ya, sekali menggoreng kan banyak itu buat dapat berapa. Kalau sekali produksi itu dapat berapa kilo Pak? 25 kilo. Kalau lagi hari-hari biasa ya. Kalau mau dekati lebaran bisa satu hari 50 kilo. Dari lebaran 5 kilo gitu ya, 50. Ini produk sudah jadi. Iya.
Nah, ini biasanya untuk apa namanya, seperti pengolahan limbahnya gitu Pak. Nah, tapi kalau saya rasa ini kan limbahnya nggak terlalu banyak ya, karena pisangnya udah dipotong di sini Iya. ya Pak ya. Kita ngelibut aja lah. Sudah terjawab semua ya Pak. Nah, mungkin saya ingin bertanya tentang harapan Bapak. Harapan Bapak terkait usaha sale pisang ini seperti apa ke depannya? Ya, harapan saya sih apa bisa nambah pelanggan banyak gitu ya, dan saya juga bisa buka lapangan kerja untuk tetangga, apalagi pas saudara gitu kan. Cuman ya akhirnya apa ada perhatian dari pemerintah juga kan, ada bantuan UKM apa gitu. Selama ini apa Bapak sudah pernah mengajukan hal tersebut? Belum pernah sih, belum. Cuman baru dengar dari orang-orang bisa mengajukan, cuma saya belum. Ya melihat ketersediaan barang juga sih, jadi belum berani gede gitu. Oh iya. Jadi untuk sementara ini kan jualannya juga masih di lokalan itu pada orang tua. Jadi lumayan keluar gitu. Belum siap sama bahan baku gitu. Karena bahan bakunya itu yang agak sulit gitu ya Pak ya. Jadi gini Mbak ya, dulu waktu zaman bapak saya yang jualan, itu yang bikin bahan baku banyak, yang produksi sale pisangnya sedikit. Kalau sekarang dibanding zaman sekarang itu yang produksi salenya banyak, yang bikin bahan bakunya sedikit, jadi rebutan. Oke Pak, untuk pertanyaannya sudah cukup jelas, saya juga sudah mendapatkan banyak data. Dan terima kasih saya ucapkan karena sudah berbagi ilmunya, berbagi informasi, dan saya berdoa supaya nanti usaha Bapak semakin besar, semakin maju dan semakin lancar. Amin. Dan ini salah satu produk dari Manunggal Rasa. Mungkin nanti jika ada yang berminat bisa nanti saya cantumkan nomornya saja ya Pak ya. Seperti itu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum